Saudara, saat ini juga berbicara tentang penyaringan itu. Ada saat-saat orang-orang mempunyai kebutuhan yang sama, mempunyai kesulitan yang sama, mempunyai satu keterdesakan yang sama, merasakan himpitan yang sama. Pada saat itu juga Tuhan ingin melihat siapa yang saat ini dipimpin oleh rasa takutnya, dipimpin oleh rasa himpitan, dipimpin oleh kondisi-kondisi yang saat itu juga mau nggak mau akan seperti orang yang meminum seperti anjing minum. Atau ada orang-orang dalam situasi yang sama, dia akan mencedokkan air masuk ke dalam mulut dengan mata terus memandang kepada tujuan Tuhan, dengan mata selalu melihat apa yang di depan, apa yang Tuhan taruh di depan, apa yang sudah Tuhan ditetapkan oleh Tuhan, maka dia akan terus memandangnya. Dan saat itulah 300 orang Tuhan izinkan. Saudara, kalimat yang ketiga adalah pemurnian. Berbicara tentang pemurnian ini, Alkitab juga berbicara tentang Ayub. Ayub yang tadinya seorang yang sangat kaya raya, mungkin satu-satunya orang yang sangat kaya raya. Pada saat itu juga apa yang dia punya itu habis ludes. Dia menjadi bangkrut. Dia benar-benar yang punya menjadi yang tidak punya, yang terkaya menjadi yang paling termiskin. Saat itu juga dia benar-benar dalam kondisi dimurnikan. Tetapi apa yang keluar dari hati Ayub pada saat itu? Dia tidak mencela Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak berkata Tuhan tidak adil, dia tidak berkata seperti anak-anak Tuhan pada umumnya, masalah sedikit aja berkata Tuhan tidak sayang kepada saya. Tapi Ayub berkata lain. Dia berkata kepada Tuhan bahwa apa yang kau beri itu juga yang kau ambil. Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Tapi dia selalu menyembah Tuhan. Tidak ditemukan kesalahan dalam mulutnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat kemurniannya. Tetapi saat itu juga Tuhan berkata ingin melihat Ayub lebih jauh lagi. Saat itu dia berdiri di depan 10 peti mati anak-anaknya. Tetapi Tuhan tetap melihat penyembahan Ayub tidak padam. Dan sampai akhirnya Ayub diuji dari batok kepala sampai ke kakinya penuh dengan darah yang bernanah. Satu penyakit yang begitu gatal. Dan apa yang terjadi? Ayub pada waktu itu dia mengambil beling, lalu dia menaburkannya debu dan dia menggaruk-garuknya. Istrinya melihat begitu menyedihkan sekali. Dan istrinya berkata, udahlah dengan semuanya, gak berguna. Ngapain kamu terus menyembah Tuhan? Buktinya apa yang kamu lakukan? Kondisinya seperti ini. Tetapi Ayub berkata lain. Dia berkata bahwa kamu seperti perempuan gila. Kamu hanya pengen menerima yang baiknya saja. Tetapi lihatlah bahwa Tuhan itu selalu baik kepada Ayub. Ayub selalu menyembah Tuhan. Dan kita temukan lagi tidak ada kesalahan dalam mulutnya. Saudara, perkara-perkara ini adalah perkara-perkara serius di hadapan Tuhan. Perkara-perkara yang dimana setiap kita bisa melihat perbedaan. Kualitas kekristenan kita tidak dapat dilihat ketika kita lagi happy, ketika kita lagi senang, ketika kita lagi gak ada masalah. Kekristenan kita gak bisa dilihat dengan cara seperti itu. Ada satu bagian lain yang harus dilihat ketika kita berada dalam kondisi himpitan, dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi kita berada dalam pergumulan yang kuat. Tuhan juga ingin melihat itu. Karena itu hal yang penting. Setiap kita akan melalui ujian. Setiap kita akan melewati yang namanya penyaringan. Setiap kita akan melewati yang namanya pemurnian. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan sedang melakukan proses dalam hidup kita. Proses itu yang mempersiapkan kita untuk melewati ujian dengan baik, penyaringan dengan baik, dan pemurnian dengan baik. Jadi ketika kita melewati masa ujian, masa penyaringan, dan masa pemurnian tanpa kita sebelumnya melewati proses, maka jatuhlah kita, maka terhempaslah kita, maka gagallah kita dalam ujian. Tetapi kalau seandainya kita berada dalam proses dan segala sesuatu proses Tuhan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita dan kita memberikan untuk diproses, maka lihat
hidup kita akan menjadi orang-orang yang siap melewati satu ujian, akan siap melewati penyaringan, akan siap dan melewati dalam pemurnian.